Kembali kita lanjutkan dialognya, Pak Reza. Tadi kita sempat berdialog dengan warga negara Indonesia di Iran yang mengatakan memang beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir, Selat Hormuz ditutup total, tidak seperti sebelumnya. Dampak internasional yang terasa selama 2 hari terakhir ini apa? Itu harga minyak tetap tidak akan turun, satu. Kemudian ada ketegangan psikologis bagi negara-negara yang kapalnya tertahan. Dan mereka harus memikirkan nyawa awak kapal kan, dan juga bagaimana hajat hidup awak kapal tersebut. Kemudian kalau kita menempatkan diri sebagai para pemikir-pemikir energi dunia, mereka sudah langsung membuat suatu skenario hipotetis. Ini perundingan itu nggak akan jalan, Hormuz tetap seperti itu, otomatis perundingan itu tidak akan bergerak dari posisi awal. Apalagi kita perhatikan serangan Amerika Serikat lewat Tomahawk, itu peluru kendali yang terbang sesuai dengan kontur bumi. Itu sudah sampai sasarannya. Kemudian juga Amerika Serikat juga melakukan penghukuman atas kapal-kapal yang dianggapnya tidak mengikuti aturan Amerika Serikat yang jaraknya 15 ribuan kilo dari Hormuz. Ini menunjukkan perundingan ini akan kembali gagal karena prakondisinya sudah tidak ideal. Amerika Serikat selalu mengakukan ancaman langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga Israel juga senantiasa melakukan aksi penghukuman di Gaza dan di Lebanon. Saya pikir Iran tampaknya sudah siap orang-orangnya, tapi mereka akan berpikir perundingan ini tidak akan berujung. Tidak ada toleransi dari kedua negara. Amerika Serikat tetap ngotot dan Iran juga akan tetap bersikap jangan ganggu kedaulatan kami. Kedaulatan kami itu ada di nuklir dan juga ada di Hormuz. Pak Reza, walaupun kalau Iran tetap dalam pendiriannya bahwa tidak mau diganggu kedaulatannya, kira-kira apakah Amerika Serikat yang akan melonggarkan poin-poin persyaratannya saat pertemuan nanti? Teorinya memang begitu. Harapan Iran kan ada 2 tahap. Nanti kita bicara soal Hormuz dan juga soal nuklir setelah Anda bayar dulu dong kerugian yang kami derita dari tahun 79. Kemudian juga Anda mengembalikan juga uang-uang kami yang Anda tahan begitu. Kemudian juga Anda menarik diri dari basis-basis militer yang ada sekarang dan nggak akan datang lagi. Anda jangan ngancam-ngancam kami dari luar perairan internasional. Ini permintaan Iran dan itu wajar karena mereka adalah negara yang dihancurkan oleh Amerika Serikat dan Israel tanggal 28 Februari silam. Ini kan suatu aneh. Negara besar menghantam negara kecil, menghancurkan negara kecil, akan membinasakan peradaban negara kecil, kemudian dilawan dengan hukum internasional, kemudian malah menentukan aturan-aturan perdamaian. Kalau Iran tidak keras seperti ini, maka dunia itu akan terbiasa begitu. Di mana negara yang besar mempermainkan hukum internasional dan juga mempermainkan hukum-hukum perdamaian. Ini akan jadi Iran ini tampaknya mungkin kalah secara taktis, tapi dia menang secara strategis. Dunia bisa melihat bahwa negara yang istilahnya tuh adiguna itu hendaknya mawas diri, tidak sembarangan mempersulit hidup negara lain. Oke, Mas Faisal, kalau kita lihat bagaimana respons dari negara-negara Teluk saat ini, ketika memang tadi ada klaim bahwa kesepakatan akan segera terjadi, tapi di sisi lain Iran tetap dengan 2 poin utama yang selalu dipegang teguh, tidak akan dinegosiasi mengenai pengayaan uranium dan juga penjagaan Selat Hormuz. Ya, kalau untuk negara-negara atau para pemimpin negara Arab Teluk itu kan ada 6 negara Arab. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dengan Oman. Untuk para pemimpin negara Arab Teluk yang merasa dalam perang ini Iran sebagai ancaman, tentu mereka akan terus mendukung Trump untuk melanjutkan perang, untuk menghancurkan rezim Mullah di Iran. Tapi kalau kita lihat dari 4 negara Arab Teluk itu Qatar dengan Oman bersifat netral. Oman memang dari dulu terkenal netral, makanya selalu menjadi mediator. Sempat diancam juga oleh Amerika Serikat. Iya, memang sempat diancam juga karena kenetralannya dianggap karena diajak untuk bekerja sama untuk Selat Hormuz. Tapi kita tahu ada berita Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait yang setuju agar perang dengan Iran dilanjutkan. Jadi untuk membuat Iran lumpuh, membuat Iran lemah. Tapi memang kalau kita lihat di sini, kenapa Iran akhirnya memunculkan tuntutan yang paling tinggi atau maksimal? Karena Iran ingin mengetes kejujuran Amerika. Amerika kan tidak bisa dipercaya. Cara ngetesnya ya harus kasih tuntutan yang maksimal baru bisa dipercaya. Yang kedua, Iran ingin menunjukkan kalau jadi korban begini loh. Jadi korban itu tidak boleh menyerah terhadap pelaku, kan itu yang seharusnya. Harusnya pelaku yang dikenai sanksi. Makanya semua tuntutan Iran itu adalah tuntutan yang wajar sebagai korban. Mereka minta agresi dihentikan bukan hanya di Iran tapi juga di Gaza, Lebanon atau front lainnya. Yang itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan Iran tapi untuk kepentingan
pihak-pihak atau bangsa-bangsa yang memang lemah dalam menghadapi agresi militer Amerika maupun Israel kayak di Gaza, kemudian juga di Lebanon. Terus tuntutan Iran membayar kompensasi. Itu kan sanksi buat pelaku bagi Amerika. Itu kalau tidak salah terakhir itu lebih dari 300 miliar dolar yang diminta oleh Iran. Tapi itu kan katanya uangnya mau dibangun untuk membangun negara-negara Turki yang terdampak kemarin. Iya. oh iya. Nah, Itu agak sedikit ngaco juga. Iya, memang ngaco Trump. Jadi memang yang diminta oleh Iran itu, jadi Iran ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya sebagai korban menghadapi agresor atau negara yang sewenang-wenang. Seperti itu. Oke. Iya. Mas Faisal, tapi kalau bisa kita bilang apakah mustahil pembukaan Selat Hormuz dan juga uranium ini akan dititipkan ke negara ketiga misalnya untuk bisa mencapai kesepakatan damai? Mustahil berarti? Mustahil. Karena Iran sudah menunjukkan kita ini sebagai negara merdeka dan berdaulat tidak mau tunduk terhadap tekanan negara lain yang merugikan kepentingan nasional. Jadi itu memang bagian dari kepentingan nasional. Ya seharusnya seperti itulah negara-negara, semua negara dunia bagaimana menghadapi negara kuat ya seharusnya seperti itu, memiliki marwah. Oke, Mas Faisal, satu juga yang cukup menarik adalah Amerika Serikat menekankan kembali terkait dengan Abraham Accord. Begitu. Iya. Tanggapan dari negara-negara Teluk sampai saat ini seperti apa? Mereka tegas juga menolak itu? Kalau kita lihat perjanjian Ibrahim ini kan ditandatangani kalau tidak salah pertengahan Agustus 2020. Ini memang salah satu proyek Trump untuk sebagai Trump untuk memberikan menunjukkan bahwa dia memang presiden Amerika paling berjasa bagi Israel. Kan setelah sebelumnya kan 1979 itu Mesir, terus kemudian Yordania, negara Arab, dua negara Arab pertama kan itu. Mesir dengan Yordania yang membina hubungan diplomatik. Kemudian dilanjutkan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko. Sebenarnya ada Sudan yang sudah oke pada 2020, cuma kan ada perang saudara setelah Umar al-Bashir jatuh April 2019 akhirnya tidak bisa melanjutkan ke secara praktis atau prakteknya. Secara teori mereka sudah setuju. Ya ini yang memang diharapkan oleh Trump, semakin banyak negara muslim, Arab atau muslim lainnya, non-Arab, itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel, itu sebenarnya membuat tekanan terhadap isu Palestina, ya Palestina semakin melemah. Jadi isu Palestina akan semakin terpinggirkan, karena memang ya sebenarnya para pemimpin negara Arab dan Muslim sebenarnya sudah capek menghadapi isu Palestina. Karena ya itu tadi, terlalu kusut isu Palestina ini. Mau dimulai dengan solusi dua negara, ada kita tahu blokade Gaza yang dari 2007. Dan Iran pun menolak itu. Iran menolak itu. Terus juga kita berbicara solusi dua negara, tapi masih ada tembok pemisah seperti tembok Berlin di tepi barat yang dibangun Israel sejak 2002, panjangnya 750 km. Mau berbicara tentang kemerdekaan Palestina, tapi masih ada permukiman Yahudi di tepi barat. Itu jumlahnya lebih dari 250 permukiman. Itu ilegal secara hukum internasional dan dihuni paling tidak 600.000 warga Yahudi Israel. Jadi memang inilah yang diinginkan Trump. Semakin banyak negara Muslim menjalin relasi resmi dengan Israel, itu artinya semakin jauh impian Palestina untuk merdeka. Dan kalau kita tahu itu dua target utama yang menjadi proyek normalisasi itu adalah Arab Saudi dengan Indonesia. Karena posisi mereka penting di dunia Islam dan posisi mereka penting secara ekonomi. Kompleks juga termasuk kalau bicara board of peace begitu ya, Donald Trump juga masuk ke dalam sana. Ini semakin menambah keruwetan begitu ya. Ya memang benar kalau Iran bilang kita tidak percaya lagi Amerika, ya Trump bilang suka damai, tapi ternyata dia suka perang. Apalagi Kementerian Pertahanan sudah diubah jadi Kementerian Perang. Baik, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Pak Reza. Kalau kata Pak Reza tadi sepertinya memang agak sulit mencapai kesepakatan dalam perundingan ini kalau masing-masing masih dalam pendiriannya. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga Mas Faisal sekali lagi. Pemirsa, kita akhiri jumpa kita hari ini. Kami akan kembali besok pagi, setiap harinya menemani Anda dengan beragam informasi 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih, sampai jumpa.